Profesor Herbert Simon itu tahun 79 kalau nggak salah dapat Nobel di bidang ekonomi. Dia punya konsep yang namanya attention economic. Jadi di era banjirnya informasi hari ini justru yang langka adalah perhatian. Jadi perhatian ini ibarat sebuah sumber daya. Nah, bagi para pemasang iklan kan nggak peduli mau bagus mau buruk. Yang penting perhatian ada di mana, dipasanglah iklan di situ. Halo Sobat Antara, selamat datang di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan hari ini kita akan membahas mengenai gelombang pemutusan hubungan kerja PHK yang terjadi di para pekerja media dan juga jurnalis ya. Dan kita akan membahasnya bersama dengan pemerhati budaya dan komunikasi digital UI, Mas Firman Kurniawan. Selamat datang di studio Antara, Mas Firman. Halo Mbak Nabila, selamat pagi. Iya, selamat datang. Terima kasih ya sudah berkenan untuk hadir. Dan kita pengen bahas nih, Mas Firman, lebih banyak mengenai gelombang PHK yang terjadi. Yang ternyata tidak hanya di sektor industri lain begitu, melainkan juga industri media juga saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Mungkin boleh cerita dulu Mas Firman, ini sebenarnya respon Mas Firman sebagai pemerhati ini seperti apa, kemudian penyebabnya dari mana, silakan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan turut prihatin kepada teman-teman jurnalis, para pekerja media yang mungkin bernasib kurang beruntung di PHK. Tetapi sebetulnya kalau kita berbicara tentang peristiwa PHK ini, bisa dibilang itu soal waktu. Sebetulnya ketika internet masuk, ini ada sebuah statement ketika internet masuk itu sebetulnya biaya informasi menjadi gratis. Jadi industri penyiaran, industri pers yang selama ini menjalankan usaha dari sistem informasi ini akan terkena dampaknya. Semua orang bisa memproduksi informasi, semua orang mendistribusi informasi. Nah, sehingga tadi ketika kita harus mengakses informasi dengan berbiaya, itu akan berhadapan dengan informasi yang disediakan secara gratis. Nah, ketika industri media ini kan berpegang pada dua sumber. Yang pertama adalah dia sebagai penyedia informasi, dan ketika harus menyediakan informasi itu membutuhkan biaya. Nah, di sini ada dua kepentingan yang harus dipertahankan. Nah, itu berhadapan dengan tadi informasi-informasi yang tersedia secara gratis. Semakin gratis, semakin menekan industri yang menyediakan secara berbayar. Itu yang terjadi, Mbak. Betul. Padahal juga di awal kita kalau lihat ya, ternyata ketika internet masuk sebetulnya goncangan yang terjadi ini kan akan berpengaruh besar terhadap media cetak. Tapi ternyata sekarang media televisi udah nggak berapa lama dari media cetak mungkin sedikit turun ya. Betul. Untuk masyarakat bisa mengonsumsi media cetak. Ini kemudian sekarang TV bahkan secara besar-besaran, akhirnya perusahaan media TV sekarang ya bisa dikatakan sulit ya untuk mengembalikan kembali break even point lah ibarat kalau dari sisi bisnis begitu. Kalau Mas Firman melihatnya seperti apa nih? Ya, selama ini baik industri penyiaran maupun pers tadi yang menjual informasi ini kan bertumpu pada model yang kita sebut sebagai segitiga konsumen, konsumen informasi dalam hal ini adalah audiens atau halayak, kemudian para pengiklan, dan kemudian industri tadi sebagai penyedia informasi. Nah, para pengiklan ini sampai kapanpun sebetulnya membutuhkan medium untuk memasarkan produk-produk mereka. Sesungguhnya mereka membutuhkan industri penyiaran. Kemudian yang kedua, sampai kapanpun yang namanya konsumen atau halayak itu membutuhkan informasi apapun, berita, dari platform manapun sebenarnya. Dan platform manapun. Nah, persoalannya adalah ketika datang disrupsi atau gangguan berupa medium-medium digital, nah peran dari industri penyiaran ini menjadi tergeser. Kalau ada gium dari Marshall McLuhan, the medium as the message, pada saat itu untuk menyampaikan message ini membutuhkan media. Betul. Nah, tetapi ketika
tersedia media dalam bentuk apapun, kemudian bahkan dalam disediakan dalam kondisi yang gratis, maka persoalan sudah bukan pada media, tapi konten. Nah, sekarang ketika semua orang bisa memproduksi konten, mendistribusi konten dengan berbagai macam tingkat kualitas, mulai yang paling buruk sampai paling baik. Nah, maka tadi ketersediaan informasi ini yang dibutuhkan oleh khalayak tersuplai secara penuh. Nah, sekarang tinggal pengiklan ini melihat di mana titik-titik perhatian ini berlabuh. Nah, ternyata tadi terjadi persaingan antara industri yang secara resmi menjual informasi dengan mereka yang amatir menyediakan informasi, tapi menarik. Nah, sekarang para pengiklan ini akhirnya melihat titik-titik perhatian ini. Inilah yang menekan dari industri penyiaran maupun pers tadi. Iya, betul. Dan digitalisasi ini juga rasanya merubah perilaku masyarakat ya dalam mengonsumsi informasi. Dan mungkin kalau kita lihat juga sebenarnya nggak fair ya, Mas Firman, kalau menurut saya ketika kita bandingkan TV ini kan modalnya besar. Betul. Dimana ketika dia mau membangun perusahaan televisi itu tidak serta-merta hanya dibangun di Jakarta saja, di nasional. Melainkan dia harus bangun juga nih di sejumlah titik di daerah-daerah supaya tidak ada monopoli lah ibaratnya ya. Monopoli persaingan dari siaran, kemudian bisnis itu sendiri. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan kehadiran media sosial yang langsung datang begitu aja tanpa ada mungkin regulasi gitu ya kalau kita katakan, ini kasihan sebetulnya untuk perusahaan TV yang modalnya sudah habis, dia pengiklannya juga kurang karena jatuh ke platform digital dan akhirnya juga tidak bisa memanfaatkan yang tadi ibarat kata prime time yang biasa dimanfaatkan oleh para pengiklan, akhirnya jatuh ke platform digital begitu kan, platform sosial media. Ini Mas Firman melihatnya seperti apa? Apa sebetulnya yang harus regulasi seperti apa supaya bisa menjadi penyeimbang begitu agar fairness atau keadilan dari kehadiran platform digital ini juga sebenarnya bisa membawa hal baik begitu ya untuk perusahaan televisi tadi. Betul sekali tadi istilah Mbak Nabila, terjadi persaingan yang tidak fair. Jadi memang betul kalau kita ngomong industri pers misalnya, itu untuk menyiarkan informasinya diawasi oleh Dewan Pers. Kemudian industri penyiaran ketika menyiarkan informasinya harus diawasi oleh KPI. Kemudian industri perfilman oleh lembaga sensor nasional. Jadi aturannya banyak. Kemudian juga yang menyangkut pekerjanya ada departemen sendiri, Depnaker, itu turut mengatur apakah kesejahteraan para karyawannya ini diperhatikan atau tidak. Lalu tiba-tiba datang yang namanya platform dimulai dari Facebook, sebetulnya dulu ada Friendster tapi yang meraksasa adalah Facebook, kemudian diikuti oleh YouTube, diikuti oleh Twitter. Nah, semua orang bisa memproduksi tanpa harus lewat sekolah komunikasi, tanpa harus ada kecakapan kenal skill ya sebenarnya. Mereka tidak perlu dituntut dengan etika penyiaran, penyebaran informasi. Itu yang penting adalah menarik. Nah, sehingga dan itu diletakkan di platform yang gratis. Maka seperti YouTube, Facebook dan sebagainya tadi bisa menyiarkan informasi dengan gratis. Dan bahkan dia dapat iklan. Nah, itu yang tadi disebut dengan persaingan yang tidak sehat. Tergilaslah industri penyiaran informasi yang profesional yang sudah ada. Nah, disinilah perlu regulator. Pemerintah harus melindungi industri informasi yang profesional ini, tadi penyiaran, perfilman, kemudian pers ini harus dilindungi. Sebetulnya di undang-undang penyiaran dan yang terkait dengan informasi itu sebetulnya ada upaya untuk meminta imbal balik dari platform. Jadi informasi-informasi yang dimuatkan di Facebook dan sebagainya, ketika mereka dapat iklan, para pelaku industri ini juga dapat bagian. Tapi kan mereka mungkin saking kuatnya menjadi, wah nggak bisa, Anda kan sudah dapat platform gratis dari kami, justru informasi Anda tersebar luas, Anda sudah untung seperti itu. Nah, sehingga itu tadi regulasi yang ada ini tidak
bisa segera menyelamatkan industri informasi yang profesional. Ini yang terjadi hari ini. Nah, sehingga untuk jalan keluarnya adalah menemukan sebuah model bisnis baru, bahwa hari ini media digital ini semakin merebak dan menjadi digandrungi ya untuk semua kalangan begitu, karena lebih praktis, mudah. Mau tidak mau industri informasi profesional ini harus mengubah model bisnisnya ke sana. Ternyata regulasi saja tidak cukup. Jadi tadi gelombang PHK, banjir PHK ini terjadi, itu bukan hanya bergantung pada regulasinya yang mungkin tidak kuat melindungi industri di dalam negeri, tapi kultur masyarakat ini kan juga berubah. Iya, betul. Kemudian pengorganisasian dalam hal ini, bagaimana secara terorganisasi masyarakat ini melek media, kemudian mengkonsumsi informasi yang terjamin kualitasnya, ini belum terorganisasi dengan baik. Literasi masih perlu ditingkatkan. Nah, sehingga mereka tidak berkeberatan itu dengan informasi-informasi yang buruk, yang tadi membawa pengaruh yang merusak. Yang penting adalah menarik. Ini juga turut menekan tadi industri informasi profesional. Jadi apa yang dibuat oleh Antara, teman-teman jurnalis, baik televisi maupun koran, ini kadang-kadang kalah bersaing. Sudah menyiapkan dengan untuk podcast saja tadi persiapannya begitu serius. Tata letak, kemudian isi itu narasumber dikasih panduan, Anda akan ditanya seperti ini. Ini kan profesional. Nah, tapi kok kalah sama tadi yang informasi-informasi yang tidak berkualitas. Nah, itu antara lain karena daya tarik. Nah, ini pengorganisasian masyarakat untuk hanya tidak tertarik pada konten-konten yang semacam itu, tetapi harus pada yang berkualitas, itu belum terbentuk. Nah, sementara juga budaya kita yang sebetulnya budaya baca belum terlalu terbentuk, kemudian tadi budaya mengkonsumsi informasi yang terpilih itu juga belum terbentuk. Nah, kemudian masuklah platform-platform digital yang menyediakan segala hal dengan berbagai macam daya tariknya. Termasuk video-video pendek mungkin yang bikin orang, ini mudah dicerna, dan akhirnya nggak disangka dia terus menggulirkan layar handphonenya kan, karena saking mungkin memberikan hal yang berbeda begitu ketimbang kita nonton TV yang panjang gitu durasinya. Betul, ada seorang ilmuwan di bidang media informasi, namanya Jaron Lanier. Ini beliau sampai sangat ekstrim menyarankan, berhentilah Anda bermedia sosial hari ini juga, karena menurut dia media sosial ini adalah bentuk candu, yang sebetulnya candu ini kan dilarang, tapi ini dilegalkan oleh negara. Jadi kita kecanduan tetapi dibiarkan oleh negara, ini adalah bentuk kecanduan terhadap media sosial. Nah, kemudian muncullah kan berbagai macam ekses akibat seperti mereka yang mengkonsumsi media sosial terus-menerus menjadi depresi, menjadi brain rot, menjadi popcorn brain, otaknya itu seperti popcorn meletup-meletup. Karena kalau kita lihat kan informasi dari media sosial itu begitu cepat, temanya berubah dari satu tema ke tema yang lain. Jadi kalau diibaratkan otak ini memberi satu perhatian, belum selesai ada hal yang lain. Jadi kayak popcorn. Nah, itu akhirnya tadi otaknya menjadi, dalam bahasanya kalau brain rot ini kan otak yang membusuk. Nah, itu karena tadi terlalu lama terpapar oleh konten-konten yang tidak berkualitas. Iya, betul. Nah, ini sebuah kultur baru yang terbentuk. Kita tidak perlu menuduh platformnya apa, tetapi itu ternyata sangat mempengaruhi anak-anak muda kita. Betul-betul. Dan dari kegemaran anak-anak muda kita yang mengkonsumsi sosial media, sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa digitalisasi ini sebetulnya
musibah ataukah berkah gitu. Saya sendiri sebagai jurnalis masih bingung ya untuk menjawab itu karena di sisi lain kita membutuhkan ya digitalisasi itu yang kita katakan salah satunya AI nih Pak Mas Firman. AI kita katakan ini sangat membantu kita ya untuk Betul. mempermudah hari-hari, membuat menjadi praktis. Ya. Apakah AI ini ketika kita gunakan dalam keseharian terutama dalam proses jurnalistik, menurut Mas Firman sendiri seperti apa nih? AI akan menawarkan banyak hal-hal yang baru, wawasan baru yang tidak terduga karena dia merupakan kumpulan data yang besar. Jadi kalau Mbak secara ringkas mendalami apa itu AI, itu kan sebuah perangkat, sebuah sistem komputasi yang diinput oleh data yang besar, kemudian membangun algoritma, kemudian membangun pengetahuan. Jadi dari data membangun informasi, membangun pengetahuan. Nah, karena pengetahuan ini disusun oleh informasi yang begitu masif, yang terkumpul dari Google, dari media sosial, dari aplikasi-aplikasi orang di seluruh dunia, sehingga sintesa pengetahuannya ini menjadi luar biasa hebat sebetulnya. Oke. Tetapi di dalamnya juga masuk informasi-informasi yang buruk, tidak terverifikasi, kemudian tidak berkualitas, bercampur tadi dengan informasi yang terstruktur, yang memang direncanakan. Nah, sehingga tidak 100% bahwa informasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence ini bisa kita gunakan sebagai patokan. Nah, dikaitkan dengan jurnalisme tadi, ini ketika dia manfaatkan untuk membangun konten, itu akan muncul konten-konten yang menarik, yang tidak pernah mungkin terpikir di dalam kreativitas orang, kemudian ide yang selama ini dibuat secara analog. Nah, ini muncul hal-hal yang baru. Beberapa teman di jurnalisme ini menceritakan bagaimana ketika dia mencoba membuat konten tentang sejarah sesuatu, itu kemudian bisa ditelusur sampai ke belakang. Informasinya tersedia semua. Sehingga membangun jurnalisme yang berciri sejarah, yang sangat valid, yang sangat kredibel. Nah, ini ketika AI dimanfaatkan dengan cara yang tepat untuk jurnalisme, itu akan menghasilkan sebuah produk yang bagus. Nah, tetapi kalau ada seorang ilmuwan media dan jurnalistik dari lupa saya universitas apa, itu bilang penggunaan artificial intelligence untuk jurnalisme di Indonesia ini agak ganjil. Mengapa ganjil? Karena tadi dipakai benar-benar untuk menggantikan dirinya. Memproduksi berita dengan ngeprompt, kemudian muncul ya dimodifikasi sedikit, kemudian disebarluaskan. Nah, ini kan membunuh dirinya sendiri. Betul, betul. Nah, kalau idealnya menurut beliau, ini harusnya dia sebagai co-pilot. Ketika kita tadi membutuhkan akurasi data, boleh nanya kepada artificial intelligence. Kemudian membutuhkan mungkin susunan kalimat yang lebih menarik. Kalau hari ini namanya SEO ya, sesuai dengan SEO supaya nanti tampil ada di atas. Oke lah, pakai artificial intelligence. Tetapi ketika pekerjaan inti Anda diserahkan kepada artificial intelligence, itu justru Anda menyerahkan profesi Anda kepada artificial dan intelligence. menggerus mungkin skill-skill kita yang udah kita punya yang seharusnya diasah lebih mungkin. Tajam. Iya, ini ya kita akhirnya jadi generasi yang males buat ya sudah biar saja mungkin AI yang berbuat ibaratnya gitu. Tapi AI juga ternyata kan isu plagiarisme ya di AI ini kan juga cukup kuat. Menurut Mas Firman ini seperti apa nih? Betul, mungkin lebih tepat bukan plagiarisme tetapi soal hak cipta ya. Oke. Nah, tadi karena data yang masuk untuk membangun pengetahuan di artificial intelligence, membangun kecerdasannya itu kan bercampur antara data yang terstruktur memang direncanakan akan masuk di sana, juga tidak bisa dihindari yang tidak terstruktur. Nah, yang tidak terstruktur ini kadang tidak jelas siapa pemilik informasinya, siapa pemilik datanya, sehingga ketika dijadikan sebagai produk, nanti ketika pemilik aslinya tahu, misalnya keluarganya Van Gogh,
ada fasilitas artificial intelligence yang bisa diperintah untuk buatkan saya sebuah lukisan yang bertipe lukisannya Van Gogh. Ya. Nah, Misalnya. akan diberikan hasil yang memuaskan di sana. Nah, tetapi kemudian keluarganya akan melihat, loh ini kan gaya dari kakek moyang saya, kok dia nggak izin, kok dia perjualbelikan. Nah, di situ ada isu yang namanya hak cipta. Beberapa peristiwa di pengembangan platform itu banyak para penyedia data hari ini menuntut kepada pengembang platform, Anda sudah pakai data saya untuk pelatihan machine learning Anda, tapi tidak izin kami. Nah, itu sampai ke pengadilan. Nah, ini di dunia jurnalisme ketika tadi tidak digunakan secara selektif, itu akan berhadapan dengan tuntutan-tuntutan masalah hak cipta. Tadi yang Mbak sebut sebagai plagiarisme dan sebagainya ini akan menjadi problem di depan kalau tidak berhati-hati. Betul. Seperti itu. Dan bicara soal persaingan juga nih, Mas Firman, antara media konvensional dan juga media digital saat ini ya, sosial media. Ini kan kalau kita lihat media konvensional katanya dituntut harus kreatif nih, oleh karena ya supaya bisa menarik perhatian audiens yang lebih banyak sebagaimana sosial media. Bagaimana kemudian proses pembaruan seperti apa sebetulnya yang diperlukan oleh media konvensional agar itu tadi bisa bertahan ya di ekosistem industri media sekarang ini? Nah, tadi pertama adalah kalau kita berbicara medium apapun untuk mendistribusikan informasi itu sudah tersedia. Nah, sehingga persoalannya yang dihadapi oleh industri informasi ini adalah konten. Bagaimana informasi yang dikemas sebagai konten ini mampu membangun daya tarik. Jadi ada seorang profesor di bidang ekonomi dan mendalami soal organisasi, Profesor Herbert Simon, itu tahun 79 kalau nggak salah dapat Nobel di bidang ekonomi. Dia punya konsep yang namanya attention economic. Jadi di era banjirnya informasi hari ini justru yang langka adalah perhatian. Jadi perhatian ini ibarat sebuah sumber daya. Kalau di teori ekonomi kan karena sumber daya itu terbatas, maka manusia menggunakan sumber daya untuk mencapai kepuasan yang paling optimal. Nah, demikian juga dengan perhatian. Manusia ini yang mempunyai perhatian 24 jam dipotong dengan waktu tidur 8 jam, kemudian waktu pribadi dia untuk mandi, bersih-bersih dan sebagainya mungkin per hari 2 jam, yang tersisa tinggal 14 jam, itu direbut oleh Netflix, direbut oleh Twitter, direbut oleh Short video iya, dari snack berbagai video. macam platform. Nah, sehingga kita secara intuitif itu akan bergerak untuk mencari bagaimana informasi ini saya labuhkan pada hal yang paling menarik. Nah, sehingga tadi terjadi perlombaan membangun konten yang menarik. Nah, kalau kita menggunakan diagram normal seperti lonceng yang tertelungkup, pusat perhatian ini ada di sisi paling kanan dan paling kiri. Yang paling kanan ini adalah konten yang paling bagus, berkualitas, menarik. Yang kiri ini paling busuk, yang buruk. Nah, tetapi ini sama-sama menarik perhatian nih, kiri dan kanan, ekstrem kiri dan kanan. Tapi yang paling kanan ini biaya produksinya mahal. Ya. Kita lihat podcast seperti Antara ini atau podcastnya Pak Gita Mendihannya Wirjawan. banyak gitu kan. Nah, itu biayanya mahal, upayanya sangat tinggi, effortnya sangat tinggi. Sementara yang di kiri makan Indomie dicampur deterjen, kemudian orang yang bisa memakan berbagai macam serangga, betul. Itu kan menarik perhatian. Dan dia cuman mengandalkan handphone, dia edit sendiri, dia jadi reporternya ibaratnya gitu, kameramennya dia sendiri. Biayanya hampir nol. Iya. Nah, tetapi karena tadi langka. Akhirnya perhatian jatuh ke sana. Nah, bagi para pemasang iklan, kan nggak peduli mau bagus mau buruk. Yang penting perhatian ada di mana, dipasanglah iklan di situ. Sehingga media-media yang menghasilkan konten yang baik tadi tertekan oleh persaingan yang semacam itu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga bukan berarti lembaga-lembaga seperti Antara atau pers atau penyiaran yang profesional ini harus menurunkan kualitasnya menjadi membuat konten yang buruk. Tetapi bagaimana caranya membangun informasi yang menarik tetapi
berkualitas. Atau kita balik, bagaimana informasi ini tetap berkualitas tetapi dikemas dengan sangat menarik, dan itu banyak sekali. Ada sebuah lembaga pemerintah, katakanlah seperti BMKG, itu kalau kita ngomong, ini kan ngomongin cuaca, ngomongin gempa, tapi coba yang mengikuti informasi dia itu setiap hari semakin bertambah, karena mampu mengemas informasi. Nah, selain dibutuhkan juga nggak sekedar hari ini akan turun hujan, tetapi dia bisa mengemas karena kelembapan cuaca hari ini sekian persen, maka inilah waktunya Anda untuk mengajak jalan-jalan binatang peliharaan Anda. Inilah waktunya Anda untuk mencuci mobil Anda. Nah ini jadi dikemas menjadi berguna untuk orang. Jadi bukan sekedar akan turun hujan, curah hujan sekian, kelembaban udara sekian, suhunya sekian derajat, itu dry, itu menjadi kering dan tidak bermakna. Tapi ketika dimaknai menjadi berguna, kalau dikomunikasikan ada proximity, dekat dengan kebutuhan orang. Nah itu akan menjadi hal yang menarik. Nah itu mungkin industri informasi profesional, tantangannya adalah tetap menyediakan informasi yang berkualitas, karena ini sampai kapanpun akan dibutuhkan, tapi dikemas secara menarik. Dan juga mungkin kita bisa mirroring juga gitu ya, Mas. Betul. Ya, dengan platform-platform yang ada, sementara menunggu UU dari penyiaran mungkin ada nanti dirubah sama pemerintah dan dimasukkan, akhirnya intinya gelombang PHK ini tidak semakin semakin menjalar dari waktu ke waktu, karena sayang juga ya Mas Firman kalau misalnya gelombang PHK ini terus terjadi di mana misalnya perusahaan media tidak cuan gitu ya, ibaratnya dari mengandalkan dari iklan tadi, maka ya lambat laun jurnalis juga akhirnya berkurang, dan yang menjadi garda informasi terdepan atau yang menjadi check balance dari sebuah negara itu sendiri, karena kalau kita lihat kan jurnalisme ini adalah menjadi pilar keempat ya dari demokrasi. Nah, dari Mas Firman sendiri, prediksinya nanti akan seperti apa sih, Mas? Ya itu tadi, apalagi kalau kita ngomong demokrasi ini kan mengandalkan suara rakyat. Suara rakyat ini perlu medium. Mediumnya adalah tadi industri pers dan penyiaran. Kalau kita lihat bagaimana Amerika ini menjadi negara demokratis yang kuat, itu karena lembaga penyiaran dan persnya ini kuat untuk mengontrol pemerintah. Jadi selain ada eksekutif, legislatif yang mengontrol, pers itu sebagai perwujudan masyarakat mengawasi secara langsung, itu memang benar-benar kuat. Sehingga mau tidak mau, sampai kapanpun ini dibutuhkan kalau kita masih tetap menganut negara demokratis. Nah, sehingga kalau bahasa yang gampang, oke lah, industri informasi profesional ini sedang tertekan, tapi kalau boleh ngomong, jangan terburu-buru PHK deh. Kalau menurut saya seperti itu, nanti akan rugi. Karena apa? Kalau disediakan waktu agak sedikit lebih lama sebelum di PHK, diarahkan tadi memakai artificial intelligence, satu bisa menghasilkan kreativitas informasi yang lebih berkualitas, gitu ya. Lebih hidup, lebih menarik, kemudian juga bisa menempatkan dia bisa digunakan sebagai teman untuk berdiskusi, si artificial intelligence ini. Di tempat mana saya harus menempatkan iklan ini supaya mendapatkan perhatian yang tinggi, itu kita bisa ngobrol sama artificial intelligence. Jadi bukan hanya informasi dan temanya apa, bukan bagaimana cara penyajiannya saja seperti apa, tapi iklan apa yang cocok itu bisa ngobrol sama artificial intelligence. Nah, artinya apa? Sebelum tadi gelombang PHK ini menjadi semakin besar, berilah kesempatan untuk memanfaatkan teknologi yang baru ini untuk membuat industri informasi ini menjadi berbeda dan tetap berguna. Kalau tadi sudah terburu-buru di PHK, kemudian baru ketemu cara pakai teknologi yang baru ini, nanti rugi. Nah ini menurut saya kita lebih dulu mengadaptasi perkembangan yang terbaru. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Intinya kita harus bisa dengan bijak juga ya menggunakan AI tadi, karena ternyata ada sisi manfaat lain sebetulnya. Banyak sekali manfaatnya, walaupun ada juga kelemahan-kelemahannya. Dan kalau kita lihat berkaca ke negara-negara lain seperti di Inggris, di Amerika, di Italia, itu memang walaupun keadaan ekonominya
katakanlah relatif baik-baik saja. Tapi PHK terhadap industri penyiaran dan pers ini Justru terjadi juga. dan sangat besar. Wow. Bahkan dibilang ini adalah PHK yang terburuk dalam 25 tahun terakhir. Wow. Nah, kenapa dalam keadaan ekonomi yang baik-baik saja terjadi PHK? Karena para investor dan para CEO ini tertarik pada artificial intelligence, mereka mengalihkan biaya SDM-nya kepada pembelian perangkat-perangkat baru. Jadi ingin nyoba rasanya AI ini kayak apa? Kita batasi dulu deh biaya SDM, kita potong yang nggak perlu. Nah, Indonesia mungkin mempunyai tantangan yang lebih kompleks. Tadi selain ekonomi kita masih sedang berusaha bangkit kembali dari tekanan yang cukup berat. Kita lihat pasar kerja juga menurun, melemah. Kemudian tadi Mbak sebutkan PHK di industri penyiaran besar maupun industri-industri yang lain, tekstil, Seritek kemarin dan sebagainya cukup besar. Panasonic ini juga mengancam akan merumahkan karyawannya. Jadi memang di sisi ekonomi makro di Indonesia ini ada tantangan yang sangat besar. Ditambah tadi kehadiran artificial intelligence. Nah ini ketika kita tidak bisa mengendalikan dengan smart ini menjadi murah. Musibah. Nah Betul. itu. Lalu kemana jurnalis harus berlabuh? Kalau hari ini, kalau saya kata kunci dari artificial intelligence itu kan learn, dia itu mesin yang selalu belajar. Maka para jurnalis ini jangan kalah sama perangkat-perangkat teknologi ini, belajar apa yang bisa dibuat, dikreasikan secara baru di tempat kerjanya, atau kalau memang terpaksa harus di PHK, ada peluang-peluang baru yang bisa muncul dari penggunaan perangkat ini. Jadi mungkin tetap di profesinya sebagai jurnalis, sebagai wartawan, tapi mungkin secara mandiri menjadi penyedia konten yang menuruti kaidah-kaidah jurnalisme. Nah, dengan memanfaatkan perangkat-perangkat teknologi yang baru. Seperti itu. Jadi ketika kita learn, belajar terus-menerus, itu muncul kesempatan-kesempatan yang baru. Nah, seperti lembaga McKinsey, kemudian Gartner dan sebagainya itu kan bilang di tahun 2025, itu artinya hari ini, itu ada 85 juta jenis pekerjaan bakal hilang karena artificial intelligence, tapi akan muncul 100 juta jenis pekerjaan yang baru. Cuma persoalannya kan tidak yang hilang 85 juta jenis ini otomatis pindah ke yang baru tadi. Sama seperti era kemarin media sosial, muncul YouTuber, muncul influencer, itu kan bukan disediakan oleh perangkatnya, tetapi mereka melihat, oh ini cara kerjanya begini. Nah, kemudian masuklah profesi-profesi baru, bahkan yang kekayaannya menjadi tidak terkira, itu kan karena dia bisa memanfaatkan perangkat yang baru ini. Nah, saya yakin di balik teknologi atau pengenalan artificial intelligence itu juga banyak potensi-potensi yang baru. Artinya kita harus beradaptasi ya Mas, terutama dengan kehadiran AI tadi, supaya ya bisa jadi dengan kita menggunakan dengan bijak dan bisa mengendalikan begitu ya. Ini akan membuat industri media juga mungkin bisa dikatakan sehat ya. Dan kita bisa ideal lah atau relevan dengan kehidupan di zaman sekarang. Dan satu harapan saya lagi adalah supaya jurnalis kita nih tetap bertumbuh, tetap berkarya, tetap berkreasi meskipun kita digempur dengan AI, sosmed ya. Dan kata kuncinya sampai kapanpun peradaban ini membutuhkan informasi. Nah, cuman tadi entah platformnya, entah kemasannya itu berubah. Kita kalau tetap mengharap bahwa industri penyiaran maupun pers ini tetap dalam bentuk yang tradisional, itu sudah tidak bisa bangkit lagi. Sudah tidak relevan dengan kehidupan di zaman sekarang. Karena perubahan itu pasti. Teknologinya berubah, kulturnya berubah. Nah itu cara orang mengkonsumsi informasi udah nggak bisa dikembalikan ke 10 atau 20 tahun yang lampau. Baik. Itu yang terjadi. Siap, terima kasih Mas Firman Kurniawan. Dan harapannya itu tadi ya, semoga jurnalis di
jurnalisme di Indonesia ini bisa terus berada di ekosistem yang tentunya ideal, sehat, dan tetap memberikan atau menjadi garda terdepan untuk bagaimana bisa menyadarkan, mencerdaskan masyarakat. Karena jurnalisme bukan hanya melulu mungkin kita katakan media konvensional bukan hanya melulu soal bisnisnya, melainkan juga bagaimana karakter bangsa ini bisa dibentuk begitu ya Mas Betul Firman. sekali. Terima kasih banyak Mas Firman sekali lagi dan Sobat Antara, demikian ngobrol kita bersama dengan Mas Firman ya selaku pemerhati budaya dan komunikasi digital UI. Dan Anda juga bisa menyaksikan program menarik kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.